Kemampuan ini sangat penting dalam medan perang modern. Di medan perang modern, di mana musuh bergantung pada ancaman seluler yang dapat dengan cepat berpindah untuk menghindari serangan, pengujian tersebut menjadi sangat penting. Dalam uji coba ini, digunakan Jettison Test Vehicle, JTV, yaitu versi khusus rudal tanpa motor roket atau elektronik internal. Demo penting ini merupakan upaya kolaboratif yang dipimpin oleh 96 TH Test Wing, dengan perencanaan dan pelaksanaan misi dilakukan di fasilitas kendali pusat Eglin. Teknisi memantau pengujian dengan cermat dan akan melakukan analisis pasca penerbangan yang terperinci. Selain itu, pilot dan fotografer udara mengambil rekaman untuk mendukung evaluasi, sementara Direktorat Persenjataan Angkatan Udara mengawasi keseluruhan program SEAU. Uji coba yang sukses ini menandai langkah penting dalam pengembangan senjata udara ke darat canggih yang mampu menetralkan ancaman musuh yang dinamis. Lockheed Martin juga telah merilis detail baru tentang rudal hipersonic Mu, sebuah senjata Mach 15 yang dirancang untuk Angkatan Udara AS dan sekutu internasional. Tidak seperti banyak rudal hipersonik lainnya, Mu memprioritaskan keterjangkauan tanpa mengorbankan kinerja, menjadikannya game changer dalam peperangan modern. Rudal ini merupakan bagian dari program senjata serang standar dan pertama kali dikembangkan pada tahun 2017 dengan fokus pada kecepatan dan efisiensi biaya. Dengan panjang 13 kaki, diameter 13 inci, dan berat 1.300 lb, Mu membawa muatan seberat 130 lb yang diluncurkan menggunakan pendorong roket padat. Mu dapat digunakan dari berbagai pesawat dan kompatibel dengan F-35, F-22 Raptor, F-15, F-16, F-A-18 Hornet, serta pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Selain itu, rudal ini juga dapat dipasang pada pesawat pengebom atau platform lain yang dilengkapi dengan look 30 inci, menjadikannya senjata yang sangat serbaguna. Salah satu fitur menonjol dari Mu adalah ukurannya yang ringkas, memungkinkan rudal ini disimpan di dalam ruang senjata F-35A. Dengan desain ini, F-35A dapat membawa hingga 6 rudal hipersonik sekaligus, sebuah pencapaian pertama dalam kelas senjata ini. Selain itu, Mu dapat dikerahkan dari kapal dan kapal selam menggunakan sistem peluncuran vertikal yang sudah ada, sehingga menghilangkan kebutuhan akan peluncur khusus. Rudal hipersonik terkenal mahal, tetapi Lockheed Martin telah menemukan cara untuk memangkas biaya secara drastis dengan memanfaatkan teknologi pencetakan 3D. Perusahaan ini berhasil mengurangi biaya sistem pemandu rudal hingga hanya 1/10 dari versi yang diproduksi secara tradisional, sekaligus mempercepat proses produksi hingga 10 kali lebih cepat. Desain arsitektur terbuka yang sepenuhnya digital memungkinkan adaptasi yang cepat. Ini berarti sistem pemandu yang berbeda dapat ditukar sesuai dengan kebutuhan misi, dengan mengintegrasikan teknologi yang telah terbukti untuk meningkatkan fleksibilitas operasional. Pendekatan cerdas dalam pengembangan telah membantu memangkas biaya yang tidak perlu, menjadikan Mu salah satu senjata hipersonik paling terjangkau hingga saat ini. Sementara Lockheed Martin belum mengungkapkan detail spesifik mengenai kecepatan atau jangkauan Mu, rudal ini diharapkan menjadi senjata jarak jauh yang mengandalkan kecepatan ekstrim dan fitur siluman untuk menghantam target sebelum pertahanan musuh dapat bereaksi. Ukurannya yang kecil dan kemampuannya untuk disimpan dalam ruang senjata internal F-35 semakin meningkatkan daya tahannya dengan mengurangi tanda radar. Dengan kombinasi kecepatan hipersonik, efisiensi biaya, dan fleksibilitas penyebaran di berbagai platform, Mu mewakili lompatan besar dalam teknologi rudal. Senjata ini membawa keterjangkauan dan fleksibilitas ke dalam kelas senjata yang sebelumnya dianggap terlalu mahal untuk digunakan secara luas, menandai era baru bagi kemampuan serangan presisi berkecepatan tinggi. Northrop Grumman secara paralel sedang mengembangkan The Jackal, sebuah amunisi loitering bertenaga turbojet yang dirancang untuk serangan presisi, pengintaian, dan peperangan elektronik. Senjata ini pertama kali diperkenalkan di SOFIC 2022. The Jackal menawarkan kecepatan hingga 373 mph, jangkauan 62 mil, dan waktu loiter selama 15 menit, mengisi celah antara amunisi loitering yang sudah ada, seperti Switchblade 300 dan Switchblade 600. Dirancang dengan arsitektur terbuka, The Jackal dapat mengintegrasikan berbagai muatan, baik yang mematikan maupun non-mematikan, termasuk sistem pengawasan intelijen, alat pengintaian, suite peperangan elektronik, dan hulu ledak canggih. Dengan kapasitas muatan modular hingga 10 lb, senjata ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai jenis misi. Salah satu fitur unggulannya adalah sistem navigasi yang tahan terhadap gangguan GPS, serta mekanisme penargetan otomatis berbasis AI yang meningkatkan presisi di lingkungan pertempuran yang diperebutkan. Selain itu, The Jackal dapat ditugaskan kembali di tengah penerbangan,
menjadikannya senjata yang sangat adaptif dalam berbagai situasi pertempuran. Dengan mesin turbojet berkecepatan tinggi, The Jackal mampu mencapai target lebih cepat dibandingkan amunisi loitering tradisional, sehingga mengurangi waktu reaksi terhadap ancaman musuh. Kemampuannya untuk diluncurkan dari platform udara, darat, dan maritim semakin memperluas fleksibilitas operasionalnya. The Jackal berhasil menyelesaikan penerbangan uji pertamanya pada November 2022 dengan lebih banyak demonstrasi yang direncanakan untuk tahun 2025. Minat militer AS dan pasukan pertahanan global terhadap amunisi loitering terus meningkat, mengingat efektivitasnya dalam peperangan modern. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan senjata presisi yang serbaguna dan hemat biaya, The Jackal diprediksi akan menjadi aset utama di medan perang, menyediakan kemampuan serangan presisi berkecepatan tinggi di lingkungan yang sangat diperebutkan. Sementara itu, Endural Industries juga telah memperkenalkan senjata loitering mereka sendiri. Barracuda adalah keluarga baru rudal jelajah subsonik bernapas udara yang otonom, dirancang dengan fokus pada skalabilitas, efisiensi biaya, dan kemampuan beradaptasi. Seri ini mencakup 3 varian utama, Barracuda 100, 250, dan 500, yang semuanya dibangun dengan subsistem modular. Pendekatan modular ini memungkinkan rudal untuk dengan mudah ditingkatkan atau dikonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan misi atau ancaman yang muncul, tanpa memerlukan desain baru secara keseluruhan. Hal ini menjadikannya lebih hemat biaya dan serbaguna. Desain Barracuda yang fleksibel meningkatkan kolaborasi internasional dengan menyederhanakan ekspor pertahanan dan integrasi dengan sekutu. Rudal ini dapat melakukan serangan langsung maupun serangan standoff, menawarkan fleksibilitas dalam berbagai skenario pertempuran berkat struktur arsitektur terbuka. Efisiensi biaya manufaktur. Barracuda diperkirakan 30% lebih murah dibandingkan rudal sejenis, menjadikannya pilihan menarik bagi militer yang mencari solusi serangan presisi yang lebih terjangkau. Untuk lebih menekan biaya dan meningkatkan skalabilitas, Endural Industries telah mengembangkan strategi produksi skala besar. Dengan jumlah komponen yang lebih sedikit dan penggunaan suku cadang komersial, rudal ini hanya memerlukan sekitar 10 alat untuk perakitan, sehingga proses manufaktur menjadi lebih efisien. Selain itu, Barracuda dirancang agar sangat bermanuver dan mampu menahan gaya hingga 5G, membuatnya efektif dalam menghadapi ancaman tingkat tinggi. Varian AU kapabilitas, Barracuda 100 jangkauan, 85 mil, muatan, 35 lb, platform peluncuran, darat, pesawat C-130, dan helikopter serang. Barracuda 250, jangkauan 200 mil laut, muatan 35 lb, kompatibel dengan pesawat tempur seperti F-35, F-15E, F-16, dan FA-18. Barracuda 500, versi terbesar, jangkauan 500 mil laut, muatan 100 lb, dapat berkeliaran selama lebih dari 2 jam. Platform peluncuran, pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut seperti C-17 dan C-130. Dengan kapabilitas otonom dan fleksibilitas tinggi, Barracuda menghadirkan solusi serangan presisi yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan operasional di medan perang modern. Barracuda memungkinkan koordinasi misi yang canggih dengan rudal dan pesawat Barracuda lainnya. Kemampuan ini memungkinkan unit yang berbeda menjalankan peran khusus, seperti deteksi target, tipu daya, penyebaran, tindakan balasan, dan eksekusi serangan. Dengan mendistribusikan tugas di antara beberapa rudal, Barracuda meningkatkan efektivitas misi sambil tetap menjaga biaya operasional tetap rendah. Sementara itu, AGM-158 JSM-XR adalah varian terbaru dan tercanggih dari keluarga rudal jarak jauh udara ke permukaan Joint Strike Missile, JSM. Rudal ini secara signifikan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh militer AS dan merupakan salah satu penawaran terbaru dari Lockheed Martin. Dengan jangkauan lebih dari 1.150 mil, varian XR memungkinkan pasukan AS menyerang target jauh di dalam wilayah musuh, sambil menjaga platform peluncur tetap berada di luar jangkauan pertahanan udara canggih. Desain silumannya meminimalkan deteksi radar, menjadikannya sangat efektif terhadap target yang sangat dipertahankan di negara-negara seperti China, Rusia, dan Iran. Kapabilitas, target prioritas. Hulu ledak penetrator 1000 pon, dirancang untuk menghancurkan struktur yang diperkuat, seperti bunker, pangkalan udara, dan fasilitas rudal. Panduan GPS canggih sensor onboard, memastikan serangan presisi tinggi dalam berbagai skenario pertempuran. Strategi penggunaan di berbagai wilayah, terhadap China, mampu menembus jaringan anti-akses area denial, A2ED,
dengan menargetkan infrastruktur militer utama dari luar jangkauan rudal DF-21 dan DF-26. Terhadap Rusia, dapat menembus pertahanan udara S-400 dan S-500 untuk menyerang pusat komando dan pangkalan udara. Di Timur Tengah, sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas rudal bawah tanah Iran. Fokus Lockheed Martin pada pemanfaatan teknologi yang telah terbukti memastikan bahwa JSM-XR mempertahankan risiko pengembangan yang rendah, sambil secara signifikan meningkatkan kemampuan serangan global militer AS. Jika Anda memiliki pendapat tentang senjata ini, bagikan di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan untuk mendapatkan pembaruan terbaru langsung ke notifikasi Anda. Sampai jumpa lagi.